Aku tidak percaya mata ini. Kakak perempuanku, Dewi, sedang membuka kotak tabunganku yang kusembunyikan di bawah kasur dan memasukkan semua uang kertas serta buku tabungan ke dalam tasnya dengan tangan gemetar, sambil berkata dengan suara tegas, "Ini untuk kebaikanmu, Andi. Kamu sakit, dan uang ini akan membantu keluarga kita membayar pengobatan yang tepat untuk menyembuhkanmu dari penyimpangan ini." Rumah kecil kami di pinggiran Semarang terasa semakin sempit saat itu. Angin sore dari sawah membawa bau tanah basah yang biasanya menangkan, tapi kali ini hanya membuat perutku mual. Aku berdiri di ambang pintu kamar, tangan masih memegang tas kerja yang baru saja kutaruh setelah pulang dari pabrik. Tabungan 5 tahun kerjaku, rep 50 juta yang kukumpulkan pelan-pelan untuk kabur dari desa ini dan mulai hidup baru di Jakarta bersama seseorang yang kucintai diam-diam, hilang dalam sekejap. Dewi, kakak yang dulu kuperlakukan sebagai panutan, kini menjadi pencuri dalam hidupku. "Kamu tidak boleh hidup seperti ini lagi, Andi," lanjutnya sambil menutup resleting tas, matanya menghindari tapanku. "Ibu sudah bilang kita harus cari ustadz yang bisa mengobati. Uang ini cukup untuk biaya pengobatan dan hutang keluarga." Aku merasa dunia berputar. Sudah 5 tahun aku bekerja lembur di pabrik tekstil, menahan lapar, menolak undangan teman-teman untuk nongkrong, semua demi mimpi sederhana, pindah ke kota besar, jauh dari desa yang selalu mengawasi setiap gerakanku. Di kampus dulu di Semarang, aku pernah bertemu Dika, mahasiswa pendidikan yang ramah dan pengertian. Kami tidak pernah bilang apa-apa, tapi tatapan kami sudah cukup. Setelah lulus, Dika pindah ke Jakarta, dan aku berjanji akan menyusul begitu tabunganku cukup. Sekarang semua itu lenyap. "Dewi, itu uangku," kataku dengan suara parau. "Kamu tidak berhak." Kakakku hanya menggeleng, wajahnya keras seperti batu. "Kamu masih keluarga, Andi. Keluarga harus saling bantu. Lagi pula, kalau orang desa tahu kamu seperti itu, kita semua malu." Kata seperti itu menusuk lebih dalam daripada pisau. Aku tahu maksudnya. Sudah lama aku menyembunyikan siapa aku sebenarnya, takut tetangga, takut ibu, takut dunia kecil ini yang selalu bilang laki-laki harus menikah dengan perempuan dan punya anak. Malam itu aku tidak bisa tidur. Aku duduk di teras, memandang bulan yang sama seperti saat aku menabung pertama kali. Air mata mengalir tanpa suara. Besok pagi aku harus memutuskan. Tetap di sini berarti mati perlahan atau pergi tanpa satu sen pun. Pagi harinya ibu memanggilku ke ruang tamu. Dewi sudah duduk di sana dengan suaminya yang selalu minta uang. "Andi, kamu harus mengerti," kata ibu dengan suara lemah. "Kakakmu butuh uang untuk hutang suaminya. Kamu masih muda, masih bisa nabung lagi." Aku melihat Dewi mencari sedikit penyesalan di matanya, tapi yang ada hanya kepuasan. Aku bangkit, mengambil tas ransel kecil, dan berkata pelan, "Aku pergi. Jangan cari aku. Mereka tidak mengejarku." Aku naik bus ke Jakarta dengan hanya rp 200.000 di saku, pakaian seadanya, dan hati yang hancur. Perjalanan 6 jam terasa seperti selamanya. Di dalam bus, aku memikirkan Dika, apakah dia masih ingat aku? Apakah aku masih layak mencintai seseorang kalau aku bahkan tidak bisa mencintai diriku sendiri? Tiba di terminal Kampung Melayu, udara Jakarta yang panas dan bising menyambutku seperti tamu yang tidak diundang. Aku berjalan tanpa tujuan, mencari kos murah, dan akhirnya menemukan kamar sempit di gang sempit dekat Tanah Abang. Malam pertama aku tidur di lantai dengan tikar tipis, perut lapar, tapi tekadku lebih kuat daripada rasa sakit itu.
Aku harus bangkit. Untuk diriku. Untuk mimpi yang dirampas. Hari-hari pertama di Jakarta terasa seperti mimpi buruk yang tak berujung. Aku mencari kerja dari pagi sampai malam, dari warung kopi sampai pabrik kecil, tapi selalu ditolak karena tidak punya Jakarta atau pengalaman kota. Uang rep 200.000 cepat habis untuk makan dan sewa kos seminggu. Aku mulai jualan koran di lampu merah, lalu membersihkan meja di sebuah kai kecil di kawasan Senayan. Pemilik kai, Pak Budi, pria paruh baya yang baik hati, melihat aku bekerja keras dan akhirnya memberi aku shift malam. Kamu kelihatan seperti orang yang lari dari sesuatu, katanya suatu malam sambil menyodorkan roti sisa. Aku hanya tersenyum tipis, tidak berani cerita. Di kai itu aku bertemu dengan teman baru, seorang pelayan bernama Riko yang ternyata juga menyimpan rahasia serupa. Riko memperkenalkanku ke komunitas kecil di sebuah kai lain di Kemang, tempat orang-orang seperti kami bisa bicara tanpa takut. Tapi aku masih hati-hati. Bayangan Dewi dan kata-kata ibu masih menghantuiku setiap malam. Kamu sakit, kata mereka. Apakah benar aku sakit? Aku bertanya pada cermin di kamar kos, melihat wajahku yang semakin kurus. Suatu malam setelah shift, Riko mengajakku ke pertemuan kecil di apartemen temannya. Di sana aku mendengar cerita orang lain, ada yang diusir keluarga, ada yang menikah paksa, ada yang mencoba bunuh diri. Aku merasa tidak sendiri lagi. Tapi saat pulang, aku masih menangis sendirian. Aku mencoba menghubungi Dika lewat nomor lama, tapi nomornya sudah tidak aktif. Mungkin dia sudah melupakanku. Kerjaanku di KAI semakin berat. Aku naik jabatan jadi supervisor shift, gajiku naik sedikit, cukup untuk kirim sedikit uang ke ibu tanpa bilang siapa pengirimnya. Aku tidak mau mereka tahu aku masih hidup. Suatu hari, seorang pelanggan tetap di KAI, pria tampan berusia sekitar 28 tahun dengan kacamata dan senyum ramah, mulai sering mengobrol denganku. Namanya Dika. Bukan Dika lamaku, tapi kebetulan nama yang sama membuat hatiku berdegup. Dia seorang desainer Grace Relance, datang setiap sore untuk kerja sambil minum kopi. Kami mulai bicara tentang buku, musik, dan pelan-pelan tentang hidup. Aku tidak berani bilang siapa aku sebenarnya. Tapi Dika sepertinya mengerti. Suatu sore, saat hujan deras dan KAI sepi, dia berkata pelan, aku tahu rasanya menyembunyikan sesuatu yang besar dari keluarga. Matanya menatapku dalam. Malam itu, setelah tutup KAI, kami berjalan bersama di bawah payung yang sama. Untuk pertama kali setelah bertahun-tahun, aku merasa ada seseorang yang melihatku apa adanya. Tapi aku masih takut. Takut kalau dia tahu masa laluku, takut kalau aku terluka lagi. Di kampung, aku mendengar kabar lewat teman lama bahwa Dewi dan suaminya semakin boros, hutang bertambah, dan ibu sakit-sakitan. Aku mengirim lebih banyak uang diam-diam, tapi dalam hati aku bertanya, sampai kapan aku harus bayar kesalahan yang bukan milikku? Hubunganku dengan Dika berkembang pelan seperti bunga yang takut hujan. Kami bertemu hampir setiap hari setelah shiftku selesai. Dia mengajakku ke taman kota, ke museum, ke tempat-tempat yang belum pernah kukunjungi. Kamu pantas bahagia, Andi, katanya suatu malam saat kami duduk di tepi sungai Ciliwung yang sepi. Aku akhirnya cerita sedikit tentang keluargaku, tentang tabungan yang hilang, tapi tidak bilang alasan sebenarnya. Dika mendengarkan tanpa menghakimi. Dia bercerita tentang dirinya yang sudah terbuka sejak kuliah dan keluarganya di Bandung yang pelan-pelan menerima. Tidak mudah, tapi mungkin, katanya sambil memegang tanganku pelan.
Sentuhan itu hangat, membuatku merasa aman untuk pertama kali. Kami mulai pacaran secara rahasia. Tidak ada kata-kata besar, hanya kebersamaan kecil, masak bareng di kosannya, nonton film di laptop, berbagi mimpi. Dika mengajarku desain grafis di waktu luang. Aku belajar cepat dan dia bilang aku punya bakat. Tapi bayangan masa lalu tidak pernah hilang. Suatu malam, ibu menelepon nomor baru yang kuberikan ke Riko. Andi, ibu sakit. Dewi bilang hutangnya semakin banyak. Kamu di mana? Suaranya lemah. Aku mengirim uang lagi, tapi kali ini Dika melihat transferanku. Kamu masih kasih mereka uang setelah yang mereka lakukan, tanyanya pelan. Aku tidak bisa jawab. Malam itu kami bertengkar kecil untuk pertama kali. Aku merasa Dika tidak mengerti tekanan keluarga di desa kami. Dia bilang aku harus putuskan hubungan dengan masa lalu. Aku pulang ke kos dengan hati berat. Besoknya aku hampir putus asa. Tapi Riko datang ke kos membawa makanan dan nasihat. Kamu harus pilih diri sendiri dulu, Andi. Kalau tidak, kamu akan selalu jadi korban. Kata-kata itu membuatku berpikir. Aku mulai serius belajar desain dari Dika. Dalam 6 bulan, aku sudah bisa ambil proyek kecil lewat aplikasi Relance. Penghasilanku naik, aku pindah ke kos lebih baik, dan pelan-pelan aku mulai mencintai diriku sendiri. Dika mengajakku ke acara komunitas besar di Jakarta. Di sana aku bertemu banyak orang seperti kami, ada yang dokter, pengusaha, guru. Aku melihat bahwa hidup tidak harus berakhir karena orientasiku. Malam itu, di balkon apartemen Dika, aku bilang untuk pertama kali aku mencintaimu. Dia memelukku erat. Aku juga, Andi. Kita akan hadapi semuanya bersama. Tapi di balik kebahagiaan itu aku masih menerima pesan dari Dewi. Andi, pulanglah. Ibu semakin parah. Aku belum siap. Aku masih membangun diriku. Hubunganku dengan Dika semakin dalam, tapi ujian datang bertubi-tubi. Proyek desainku mulai laris, aku buka usaha kecil jasa desain grafis dari kos. Klien datang dari toko online sampai kai kecil. Dika mendukung penuh, bahkan membantu promosi di media sosialnya. Kami merencanakan liburan kecil ke Pantai Anyer, tempat pertama kali kami berlibur berdua. Di sana, di bawah matahari terbenam, Dika bilang, aku ingin kita tinggal bersama suatu hari. Hatiku penuh. Tapi telepon dari kampung datang lagi. Kali ini suami Dewi yang bicara, suaranya marah. Andi, kalau kamu tidak kirim uang, ibu bisa mati. Kamu anak laki-laki harus tanggung jawab. Aku kirim lagi, tapi kali ini Dika tahu. Kamu masih kasih mereka. Setelah mereka rampas masa depanmu. Pertengkaran kami besar malam itu. Aku bilang mereka keluargaku, Dika. Kamu tidak mengerti karena keluargamu menerima kamu. Dia pergi dengan marah. 2 hari kami tidak bicara. Aku merasa dunia runtuh lagi. Riko datang menenangkan. Kamu harus cerita yang sebenarnya ke Dika. Kalau tidak, rahasia akan bunuh kalian berdua. Aku akhirnya cerita semuanya ke Dika lewat pesan panjang. Dia datang ke kos malam itu memelukku tanpa kata. Ma, Andi. Aku tidak tahu seberat itu. Kami berdamai, tapi aku tahu aku harus hadapi masa lalu. Dikai lama, Pak Budi memberi aku pinjaman kecil untuk modal usaha. Aku kembangkan jasa desain menjadi agensi kecil. Dalam 2 tahun, aku sudah punya 3 karyawan kantor kecil di Tebet.
Penghasilanku stabil. Aku kirim uang ke ibu setiap bulan, tapi tidak pernah telepon Dewi. Suatu hari, Dika mengajakku ke Bandung bertemu keluarganya. Mereka menyambut hangat meski tahu siapa aku. Untuk pertama kali aku merasakan keluarga yang menerima. Itu memberi aku kekuatan. Tapi di Jakarta, berita buruk datang. Dewi menelepon sendiri. Andi, hutang kami semakin besar. Rumah akan disita. Ibu stroke. Tolong. Suaranya pecah. Aku diam lama. Dika memegang tanganku. Kamu yang putuskan sekarang, Andi. Kamu sudah berbeda. Aku memutuskan pulang ke Semarang setelah 7 tahun. Dika ikut, tangannya memegang tanganku sepanjang perjalanan. Rumah lama terlihat lebih reyot. Ibu terbaring di ranjang, Dewi duduk di samping dengan wajah pucat. Saat melihatku masuk dengan Dika, Dewi terkejut. Andi. Kamu. Aku berdiri tegak. Aku datang bukan karena kasihan. Aku datang karena aku sudah berhasil. Dan aku mau kalian tahu siapa aku sebenarnya. Aku cerita semuanya, tentang tabungan yang dirampas, tentang lari ke Jakarta, tentang Dika yang kucintai. Ibu menangis. Dewi menunduk. Kami salah, Andi, kata Dewi pelan. Kami takut apa kata orang. Aku tidak marah lagi. Aku hanya lelah. Aku bayar hutang mereka dengan uangku sendiri, tapi dengan syarat, Dewi harus kerja dan belajar mandiri. Aku juga bawa ibu ke rumah sakit terbaik di Jakarta. Dika mendukung setiap langkah. Di kampung gosip menyebar, tapi aku tidak peduli. Aku sudah punya kehidupan. Kembali ke Jakarta, usahaku semakin besar. Aku buka cabang kecil, karyawan bertambah. Dika dan aku pindah ke apartemen bersama. Kami merencanakan masa depan, mungkin adopsi anak suatu hari, atau hanya hidup bahagia berdua. Suatu malam, Dewi datang ke Jakarta bawa ibu. Mereka minta maaf secara langsung. Kami tidak mengerti dulu, kata Dewi. Tapi sekarang kami lihat kamu bahagia. Aku memeluk mereka. Pengampunan bukan berarti lupa, tapi berarti aku sudah lebih kuat. Tapi ada satu ujian lagi. Suami Dewi mencoba memanatkan lagi, meminta modal bisnis. Aku tolak dengan tegas. Kalian harus belajar mandiri. Itu membuat Dewi marah sebentar, tapi akhirnya dia mengerti. Aku lihat kakakku berubah, mulai kerja di toko kecil. Bertahun-tahun berlalu. Usahaku kini agensi desain ternama di Jakarta. Aku dan Dika merayakan ulang tahun hubungan kami di pantai yang sama seperti dulu. Kami berdiri memandang laut, tangan saling genggam. Terima kasih sudah bertahan, Andi, bisik Dika. Aku tersenyum. Kita bersama. Dewi dan ibu sering datang berkunjung. Keluarga kami sudah berbeda, lebih terbuka. Aku tidak pernah menyesal pergi dulu. Pengkhianatan itu justru membawaku ke kebahagiaan sejati. Di desa, beberapa tetangga mulai bertanya, tapi aku hanya jawab, aku bahagia dengan pilihan hidupku. Itu cukup. Suatu hari, aku duduk di teras apartemen bersama Dika, memandang lampu kota. Aku teringat kotak tabungan kosong dulu, dan sekarang aku punya lebih dari yang pernah kubayangkan. Bukan hanya uang, tapi kedamaian. Dewi menelepon, bilang dia sudah lunas hutang dan mulai usaha kecil sendiri. Terima kasih, adik, katanya. Aku tersenyum. Perjalanan panjang ini mengajarkanku bahwa kita tidak bisa memilih keluarga,
tapi kita bisa memilih cara kita merespons mereka. Dan yang terpenting, kita harus memilih diri kita sendiri. Benarkah pengkhianatan keluarga tak bisa dimakan jika kita telah menemukan kebahagiaan sejati?